welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo Super Loveku semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah join di channel aku. Bagi yang udah ngikutin aku dari awal, aku makasih banget. Aku nggak nyangka bisa sampai tembus 10.000 subscriber itu kayaknya belum sebulan waktu itu ya. Karena aku juga baru di monet itu baru tanggal 4 kalau nggak salah. Jadi per hari ini, jadi kayak 1 bulan kurang 1 hari aku udah monetisasi, udah dapat 10.000 subscriber. Nah, karena aku sangat happy, kemarin kan juga ulang tahun anakku. Jadi sekalian aku mau buat segmen. Sebenarnya idenya ini tidak orisinal, ini dari seniorku Kak Selvi. Karena beliau sudah malang buana, jadinya konsep ini aku gunakan di channel YouTube aku dan aku udah minta izin ya. Yaitu segmennya suratku. Ya, seperti kalian tahu, di sini aku menggunakan kartu bahasa Indonesia. Ini adalah kartu khusus untuk kalian yang mau belajar tarot psikologi dengan Pak Hisham, ada namanya kartu tarot Nusantara. Begitu. Kalau penasaran nanti deskripsinya aku taruh di kolom komentar ya, atau di box, di description box. Di sini suratku kali ini mengangkat tema, judulnya adalah Kupertahankan Keyakinan Tanpa Keluargaku. Aku akan cerita sedikit di sini, narasi baru aku akan bacakan untuk solusinya, ya. Perkenalkan, nama saya M. Hidup dengan 1 ibu dan 2 saudara laki-laki. Saya adalah wanita asli Padang, ya. Masalah ini muncul ketika keinginan dari hati saya untuk mempelajari agama lain, ya. Dia mempelajari agama lain yang notabene itu berbeda dengan adat dan turun-temurun ya dari keluarganya. Awalnya hidupnya baik-baik saja, pekerjaan lancar ya, pertemanan mulus tanpa kendala. Hingga pada tahun 2018 ada keinginan yang tidak dapat kutolak. Aku mulai belajar dan membaca ya kitab dari agama lain. Kemudian awalnya itu karena Mbak M ini suka dengan drama ya, karena kan ada hari raya ya, hari rayanya ada drama di televisi dan dia nonton. Di situ dia ketertarikan dan mulai belajar ya. Belajar secara otodidak lah, nanya-nanya dan lain-lain. Ingin memperdalam ya, udah ada niat ingin memperdalam. Sampai hingga pertengahan 2019. Kondisinya untuk kepercayaan yang baru ini, itu kondisinya masih belum official. Dia belum bilang sama keluarganya, dia belum sama sekali terbuka. Ingat ya, kondisinya belum terbuka. Karena ada kegelisahan, ya, hingga suatu pertengahan malam 2019, tidur tidak nyenyak, gelisah, dan tak menentu. Kacaunya tuh carut-marut gitu teman-teman. Terus dia bilang, ya udahlah, aku meditasi aja. Ketika melakukan meditasi, sayup-sayup terdengar suara mintalah. Nah, suara mintalah itu terdengar ya secara batin itu sampai 3 kali. Hingga pada permintaan terakhir dia minta, aku tidak ingin bersembunyi lagi dari ini. Ya, berarti ya intinya dia ingin semuanya terbongkar. Ya, gak mau sembunyi,
dan bisa menjalani. Beneran aja, setelah beberapa hari kemudian, terbongkar. Ya, keluarganya Mbak M ini mengetahui Mbak M itu ibadah di tempat lain, belajar agama lain, dan memperdalam. Mbak M sempat dibawa ke dukun, dibawa ke kiai, sumpah serapah pun dia terima. Sampai keluarganya yang lain, contohnya keluarga, bukan keluarga inti ya, keluarga omnya atau siapa, bilang dia jual diri, menjadi wanita tidak terhormat atau tidak benar. Konflik pun kian memanas, dan pada tahun itu juga dia pergi dari rumah karena diusir. Hari demi hari, ketika dia sudah resmi ya, setelah diusir, dia resmi 2019 itu, tepat pada hari ulang tahunnya, dia dibaptis. Dia sudah official resmi pindah ke agama tersebut. Namun, masalahnya di sini adalah beliau ada masalah yang beruntun jatuhnya, bertubi-tubi. Di pertengahan tahun 2020, bukannya seneng, malah dapat masalah baru. Mbak M dipecat dari kantor. Mbak M nganggur, bahkan hidup di rumah orang. Ya, dalam arti orang ini yang menampung Mbak M sejak pindah dari rumah tanpa minta imbalan apapun. Namun, hingga saat ini kondisinya belum juga membaik, teman-teman. Ya, dia nggak enak gitu loh, belum kerja, ya susah, uang juga seadanya. Dia mulai bantu-bantu. Ya nggak enak lah tinggal di rumah orang kalau nggak ada nggak ada timbal baliknya kan gitu. Nah, Mbak M ini mempunyai 3 pertanyaan sebetulnya. 1, apakah keluarganya dapat menerimanya kembali? 2, kapan Mbak M bisa dapat kerja? 3, apakah kedepannya Mbak M akan hidup bahagia dan memiliki keluarga sendiri gitu? Kapan ya? Oke, di sini aku sebagai tarot counselor juga, karena di sini aku menggunakan counselor itu bukan gaya-gayaan, tapi ini dibahas harus detail ya secara psikologi. Kita lihat jawabannya, ditunggu. Yuk di sini teman-teman kita kulik masalahnya sama-sama ya, karena aku ingin mengajarkan suatu wawasan bahwa tarot itu tidak klinik. Yang aku gunakan adalah menggunakan intuisi ya, tapi kali ini aku menggunakan psikologi supaya kalian tahu tarot itu bisa digunakan kapan saja ya. Di sini saya sudah meminta Mbak M untuk memilih kartu secara online. Kok bisa online, Kak? Saya punya alat bantunya, teman-teman. Nih ya, alat bantunya. Jadi kalian nggak boleh bilang, klinik nih, Kak Mela yang milihin. Enggak, dari Mbak M sendiri. Ya. Di sini saya mulai dari Ratu Tongkat. Kartu yang ini ya. Nah, untuk Ratu Tongkat, karakternya gimana sih? Arketipnya gimana? Mbak M ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kekuatan pribadi, kemurahan hati, gairah membara, keinginan kuat, bertingkah laku spontan dan cekatan, kreatif, menginspirasi, cinta dan kebahagiaan, ada keberuntungan, manfaat, dan keseimbangan. Itu jika dilakukan dengan benar ya. Kita highlight di sini ada namanya spontan dan cekatan ya. Berarti kita tangkap bahwa keinginan untuk berpindah agama dari Mbak M sendiri itu berdasarkan hati.
Oke? Nggak ada paksaan, nggak ada ibaratnya tuh kayak kesurupan, tiba-tiba pengen gitu, enggak. Karena sudah observasi. Spontan ya, dia mau. Karakternya adalah seorang ratu. Segala keinginan intinya kalau ratu itu diwujudkan. Tapi dikarenakan adanya tekanan di sini, maka sifat tadi agak bergeser. Bergesernya apa? Karena dia spontan, maka dia memiliki semangat yang berlebihan. Kalau memiliki semangat yang berlebihan, ya nggak peduli orang lain. Ya, nggak peduli orang lain, jadi nggak ada arahan. Dan adanya tekanan itu makin membuat frustasi, sehingga potensi dalam diri tertutup. Sekarang, ini adalah suatu kemauan keras ya. Kemauannya Mbak M itu yang ibaratnya sudah dijalani dan sudah mantap begitu. Yang dia butuhkan di sini adalah suatu dukungan, teman-teman. Makanya sekarang kondisi beliau di sini memang butuh bantuan kita semua gitu. Jadi ini sekilas aku membuka untuk karakternya Mbak M dulu ya. Sekarang kita lanjut ke masalahnya. Di sini kita masuk pada sesi pertanyaan. Apakah orang, rumahnya, keluarganya bisa menerima kembali? Oke. Saya tarik dari energinya saat ini masih belum bisa. Karena di sini ada karakter 3 pedang. Di mana keluarga dari Mbak M itu memiliki rasa sakit yang terdalam ya. Sehingga ada timbul perasaan frustasi juga. Ada sakit hati yang dibawa oleh keluarganya. Kartu ini kita bisa ambil hikmahnya sih sebenarnya. Kita kalau lama-lama sakit hati itu nggak akan membuat lebih baik. Tapi kita akan mendapat suatu proses pendewasaan di sini. 3 pedang di sini harus kita ambil dari sisi positifnya. Sekalipun keluarganya Mbak M itu tidak setuju, Mbak M-nya nggak boleh nyerah. Sekarang kita bantu dari afirmasi. Oke. Di sini aku dapat ada Eight of Swords, ada Judgment, ada Two of Wands, ada Page of Cups, ya. Afirmasinya gimana? Keluarganya Mbak M di sini itu masih mental blocking, masih belum ada pencerahan. Pokoknya gak mau, ya. Namun di sini dia akan memaafkan, akan menerima itu seiring waktu, tapi gak sekarang. Dimana mereka akan menerima ketika Mbak M sendiri itu bisa membuktikan dengan memilih keyakinan yang sudah diperoleh. Nanti mereka akan memberikan kesempatan
Intinya seperti itu. Kalau dibilang jahat, nggak jahat. Kita nggak boleh judging, teman-teman. Masing-masing adat ya itu memiliki kebiasaannya sendiri. Dan akhirnya Mbak M ketika sudah membuktikan kepada keluarganya, akan diterima kok. Akan disanjung. Ya, mereka nanti akan menyadari bahwa dengan memilih suatu kepercayaan tertentu tidak mengurangi kualitas kemampuan Mbak M ini. Saya nggak pernah mau menjudging orang itu dibilang apa, murtad atau apa. Tergantung gimana kita menjalaninya. Jika kamu pada suatu agama tertentu tapi sifat kamu juga nggak bagus, ngapain? Ya, jadi ini jawaban pertama. Apakah keluarganya itu akan menerima? Bisa menerima, tapi intinya pikiran mereka masih belum terbuka. Keinginan untuk menerima tuh ada, tapi di sini Mbak M harus membuktikan dengan dia pindah keyakinan, dia tidak susah. Jadi dia menerima itu bukan karena kasihan, tapi menerima karena kagum. Itu yang Mbak M harus buktikan sekarang. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak M adalah, kapan aku bisa mendapat kerja? Di sini yang keluar adalah 7 tongkat. Di mana untuk 7 tongkat ini mengindikasikan harus berusaha sendiri. Karena pada tahun 2021, uluran tangan dari orang-orang itu hampir nggak ada bantuan sama sekali. Jadi kamu harus berjuang, Mbak M. Di tahun 2021 ini angkanya berat, ya. Dalam arti begini teman-teman, kenapa aku bilang berat? Ini sudah saya konfirmasi dengan Mbak M. Saya sudah tahu tanggal lahir beliau dan saya cocokkan untuk tahun 2021 ya. Nah, ketemu kartu ini. Beliau juga milih ini. Dan ini memang jawaban dari pertanyaan kapankah Mbak M itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi gitu ya. Bisa sukses lagi kembali ke kehidupan semula. Di sini aku akan buka kartu untuk afirmasi dari 7 kartu. 7 pedang. Di sini aku akan membuka afirmasi dari 7 tongkat. Yaitu ada 9 of Cups. Kemudian ada 10 of Swords. 4 of Pentacles, Death. Oke? See? Ini adalah memang awal yang sulit ya teman-teman. Kapankah dia dapat kerja? Sepanjang tahun ini memang Mbak M harus berusaha sendiri. Kalau dia bilang tuh, itu kan tulah nih, gara-gara beliau pindah agama atau apa, enggak. Enggak, teman-teman. Justru orang yang diuji seperti ini, itu mendapatkan anugerah yaitu spiritual awakening. Kalau aku bilang, ya, carilah kerja yang membuat perasaan nyaman, ya, tidak tersakiti dalam arti, jauhi relasi-relasi dari keluarga, ya. Kamu di sini harus berusaha sendiri, Mbak M. Tunjukkan kepada orang, karena kartu The Death di sini adalah awal perubahan kamu, ya. Jangan adanya putus asa, hindari namanya hutang menghutang, ya, karena itu nggak membuat hidupmu lebih baik. Kamu harus bekerja yang sesuai dengan skill kamu. Nah, untuk Mbak M di sini, karena aku mengetahui kamu suka meditasi, ya kartunya cocok. Di sini ada 9 of Cups. Pekerjaan yang tidak usah terlalu banyak pergerakan. Apa yang bisa online sekarang, yang orang bisa lihat. Kamu ada bakat meditasi, kenapa nggak mencoba menjadi meditasi healer?
membersihkan jiwa kamu juga dan membersihkan efek-efek negatif di orang lain. Selain itu, dengan kamu menjadi seorang meditasi healer, kamu itu bisa merilis perasaan kekecewaan dari keluarga kamu, merilis semua amarah yang ada dalam hati kamu, dan kamu mulai sudah, aku jalan sendiri. Ini belum waktu yang tepat untuk aku minta kembali ke keluargaku. At least, ini pembuktian aku sekarang untuk aku bertahan hidup dan agar mereka tahu bagaimana upayaku membuktikan bahwa kemampuan seseorang, kemujuran seseorang tidak bergantung dari kepercayaan yang dia pilih, tapi melalui keinginan dan juga kemauan dan kerja keras. Gitu ya. Mbak M pesan aku, jangan sekali-kali, atau kalian yang mengalami hal ini, jangan sekali-kali meminta bantuan orang lain. Di tahun ini ada beberapa, contohnya kasusnya Mbak M, itu yang memang orang lain gak akan ngebantu apapun. Karena tahun 2021 ini adalah sama-sama tahun pergerakan. Ada yang bisa dibilang ini tahun predator, bisa. Ya, karena orang akan mengambil keuntungan dari orang lain. Jadi kamu harus sedia payung sebelum hujan. Begitu Mbak M atau teman-teman yang lain. Jadi harap di sini ini menjadi perhatian buat teman-teman yang kiranya masalahnya mirip, ya. Di tahun ini gak usah mengandalkan orang lain. Orang lain itu sudah biarkan urusan masing-masing. Oke? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 4, yang terakhir. Di sini pertanyaan terakhir adalah, apakah kedepannya aku akan memiliki keluarga sendiri? Jawabannya iya. Mbak akan memiliki keluarga sendiri selama Mbak M di sini sudah tenang hidupnya, sudah menenangkan diri, ya, mulai dari masalah yang lain, masalah pekerjaan, masalah keriuhan, diterima atau tidak diterima orang-orang lain, ya. Ini akan datang pada waktunya. Kapan? Aku bilang mungkin memang tidak sebentar, karena ini membutuhkan kesabaran yang sangat dalam, sangat panjang, karena ini petapa itu adalah sebuah perenungan, ya teman-teman. Ini adalah suatu pembelajaran kehidupan. Dengan kita merenung, kita bisa mendapatkan namanya wejangan, ya. Nah, wejangan itu kita nggak bisa ngedapetinnya itu instantly atau cepat. Di sini kartu pertapa sendiri itu menunjukkan adanya keyakinan batin, pencarian akan sesuatu, pencarian visi, kemudian kebutuhan merencanakan dan mengambil hal-hal baru secara perlahan, menguasai dulu apa yang telah dikerjakan, pencarian batin, atau bisa mendapatkan saran atau bantuan dari guru atau teman, ya. Yang perlu Mbak M ketahui di sini adalah Mbak itu tidak sendirian. Apa yang Mbak inginkan itu akan menjadi kenyataan selama kepuasan batinnya sudah terpenuhi, perasaan-perasaan sakit itu sudah hilang. Jadi kalau ditanyakan kembali apakah akan mendapatkan pasangan, iya. Pada waktunya iya. Ya. Kok jawabannya klise, Kak? Di sini aku membacakan kartu yang sudah diambil oleh Mbak M sendiri. Aku nggak pakai intuisi kali ini, teman-teman. Jadi kalian biar tahu gitu. Oke. Ada kartu di sini adalah The Moon. Oke. Ada Eight of Cups. Ace of Swords.
Eight of Pentacles, Ten of Cups. See? Ada runtutannya ya teman-teman. Kartu pertama disandingkan dengan The Moon. Ada Eight of Cups, Ace of Swords, Eight of Pentacles, dan terakhir Ten of Cups. Intinya, keluarga yang Mbak mau akan ada. The Moon di sini menunjukkan bahwa ada perubahan. Perubahan itu secara spiritual. Pertapa di sini juga menunjukkan arah spiritual karena kebatinan. Perubahannya ke apa sih? Perasaan dulu dibenahi. Kalau perasaan kamu sudah tenang, kamu siap meninggalkan yang sudah-sudah. Ya. Yang ketiga, ketika kamu sudah meninggalkan perasaan-perasaan galau, kalut, dan mulai menerima, melepaskan. Di sini ada kartu melepaskan ya. Tidak ada rasa penyesalan di masa lalu. Masa lalu sudah masa lalu. Jalan menuju step tangga yang lebih tinggi. Di sini ada Ace of Swords. Ace of Swords apa? Akan ada kesempatan, kemenangan, ya. Kamu di sini setelah melewati tahap ini bisa merencanakan masa depan. Kemudian ada Eight of Pentacles. Di sini kamu akan mendapatkan semua yang kamu mau. Dari semua pengorbanan kamu, dari semua perjalanan hidup kamu akan menemukan orang yang tepat, Mbak. Ini ada kartu Ten of Cups. Ada harmoni, marriage, ada gambar dengan 2 anak. Jawabannya ya, of course. Tapi di sini kamu harus melewati pelajaran-pelajaran kehidupan. Oke, teman-teman. Dari sini aku sudah menjawab 3 pertanyaan ya, plus 1 arketip dari mbaknya, sosok dari Mbak M sendiri. Oke. Dan di sini kita lihatlah akhirnya. Kira-kira tips-tips apa sih yang bisa kita ambil atau kita petik dari kisah Mbak M. Aku pakai kartu tarot Nusantara ya, teman-teman. Ini kartu tarotnya. Asli Indonesia. Ini adalah kartu the best untuk kamu belajar tarot dan psikologi. Kita ambil untuk motivasi atau kartu terakhir. Ada pengadilan akhir di sini. Ada 10 koin. Three of Wands atau 3 pedang dan pembantu pedang ya, atau Page of Swords. Intinya adalah Mbak M di sini harus melupakan masa lalu. Ya, bangkitlah Mbak M. Bangkitlah. Karena dengan kamu bangkit, kamu memiliki namanya visi baru. Baik secara keuangan, baik secara perasaan, itu akan terpenuhi dengan jalannya waktu. Tidak menutup kemungkinan kamu akan mendapatkan namanya peluang-peluang tidak terduga di sini. Dimana ketika kamu sudah mendapatkan peluang itu, tinggal step akhirnya adalah melangkah ke depan, lupakan masa lalu. Ada pembantu pedang di sini, dia bawa pedang, cut off, kakinya tidak boleh terikat, oke? Di sini ibaratnya harus memutus masa lalu, ikatan masa lalu yang membuat kamu tidak menentu arah, perbuatan masa lalu yang menurut kamu salah, tidak usah disesali. Semuanya kembali ke diri kamu dan hanya ada kamu dan masa depan, bukan kamu dengan masa lalu. Oke, teman-temanku. Dan terakhir, aku mau dapetin
side dari angels, nggak masalah ya. Aku nggak melulu menggunakan kartu tarot berbahasa Indonesia, tapi di sini cuma petunjuk aja. Dan akhirnya sebagai penutup, aku akan membukakan oracle kehidupan ya. Dari masalah Mbak M ini, pelajaran apa yang bisa kita dapat atau yang bisa dilakukan Mbak M? Faith. Ini oracle-nya oracle buatan karya anak bangsa ya. Power. Jadi spesial hari ini adalah untuk karya anak bangsa. Kita mulai dari faith, yaitu pohon yang kuat tidak perlu menunjukkan seberapa dalam akarnya. Pesan yang ingin disampaikan, bukan karena sebuah keajaiban terjadi maka kita memiliki sebuah keyakinan, tapi karena kita memiliki keyakinan maka keajaiban dapat terjadi. Keyakinan bukanlah tentang seberapa besar pohon terlihat tumbuh menjulang, tetapi tentang seberapa dalam dia mengakar ke dalam bumi. Oke? Keyakinan adalah tentang seberapa dalam kita mempercayai diri kita. Kemudian ada power, kekuatan. Seekor semut yang kecil pun mampu mengangkat beban 50 kali lipat dari beban tubuhnya. Oke? Saat paling lemah dalam hidup adalah saat kita berkata, aku tidak cukup baik. Saat dimana segala tindakan kita berakhir dengan sebuah kegagalan dan situasi yang sering terjadi muncul begitu jauh dari apa yang kita inginkan. Situasi ini muncul karena seringkali terjadi perbedaan tujuan antara keinginan, pikiran, dan tindakan yang kita lakukan. Maka, butuh suatu aliran keteguhan yang mengalir dari hati yang terdalam, di mana tubuh, pikiran, dan jiwamu menyuarakan hal yang sama. Jadi sekian pembacaan untuk suratku hari ini, dan aku harap semuanya suka ya dengan segmen ini karena kita punya pelajaran kehidupan. Apabila kalian mau berpartisipasi, jangan lupa kirim emailnya ke morgantaroci@gmail.com. Di situ aku akan membacakannya setiap hari Jumat dan akan membahas permasalahan kalian bersama-sama. Untuk email nanti aku masukin di deskripsi box. Oke? Jangan lupa di like, share, subscribe, dan see you in my next video. Bye-bye!